Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2781 sampai bab 2784. Miliknya. Sesuatu muncul di pusaran air. Ada desahan tak berujung dari kerajaan Allah. Pasalnya, sesosok makhluk besar muncul dari pusaran air. Penampilannya persis sama dengan Leviathan yang diciptakan oleh dokter kegelapan. Hanya saja ukurannya 3 kali lebih besar, artinya, makhluk super raksasa yang tingginya 300 meter dan panjang 1000 meter. Mengejutkan, sangat mengejutkan, pria sebesar itu tiba-tiba muncul di hadapan kami. Bahkan semua orang di kerajaan Tuhan pun bingung. Ini terlalu besar. Leviathan cukup mengejutkan. Jumlah ini sebenarnya 3 kali lebih besar, yang penting strukturnya sama persis dengan Leviathan. Ini murni dirancang dan diproduksi dengan Leviathan. Tertipu. Kita telah tertipu. Petik 2. Seru Mer-X. Baru pada saat itulah mereka mengerti. Ternyata semua Leviathan bersembunyi di bawah pembangkit listrik energi di kerajaan Elang Perang. Orang-orang baru mengetahuinya. Dia tidak hanya mengetahuinya, dia juga mengambil tindakan terhadap Leviathan. Setidaknya dia telah mempelajarinya secara menyeluruh, jika tidak, makhluk raksasa yang muncul di depannya tidak akan bisa dijelaskan. Tapi apakah mereka terlalu kuat? Berapa lama Leviathan muncul? Ia sebenarnya menciptakan makhluk raksasa yang ukurannya beberapa kali lipat dari Leviathan, dan dilihat dari material, fungsi bahkan kekuatan tempur makhluk ini, ia jauh lebih kuat dari Leviathan. Bagaimana kamu melakukannya? Hal ini membuat semua orang di kerajaan Tuhan berkeringat dingin. Hampir mati rasa, gila, orang lain sangat terkejut. Itu agen Black Hawk, dia tidak tahu bahwa War Eagle Country punya kartu truf seperti itu. Hal pertama yang dia pikirkan adalah kerajaan Elang Perang telah lama mengetahui tentang Leviathan yang bersembunyi di pembangkit listrik energi. Dia segera mengerti. Pantas saja kalau pemimpin permainan, Smith, saat itu bersikap seperti itu, tidak penasaran dengan segala hal, seolah-olah semuanya sudah terkendali. Benar saja, mereka sudah mengetahui semua ini sejak lama dan bahkan telah menganalisis Leviathan. Semua kekuatan besar mengira mereka mengendalikan segalanya. Siapa yang tahu bahwa dalang sebenarnya di balik ini adalah kerajaan Elang Perang? Kendalikan semuanya. Melihat makhluk raksasa di kejauhan yang jauh lebih kuat dari Leviathan, dia ketakutan. Seberapa kuatkah kerajaan Elang Perang? Sudah berapa lama? Bisakah kita menciptakan makhluk raksasa yang beberapa kali lebih kuat berdasarkan Leviathan? Dia berkeringat dingin. Matanya ketika dia melihat ke arah Smith berubah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Memang, Leviathan versi super muncul di Guardians of the Galaxy, mengejutkan semua orang. Wow! Namun, makhluk raksasa ini bukan hanya satu, melainkan belasan. Mereka semua muncul di depan pasukan kerajaan Tuhan dan menghalangi jalan mereka. Tidak ada yang diizinkan lewat sama sekali, panik. Semua orang panik. Ini bukan Leviathan buatan mereka sendiri. Kalau saja mereka punya cara untuk menghadapi Leviathan kerajaan Tuhan. Tapi ini milik musuh, dan banyak perubahan telah dilakukan. Sangat berbeda dalam setiap aspek, dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa hal ini sangat sulit untuk diatasi. Setelah dipindai dengan instrumen kerajaan Tuhan, ditemukan bahwa makhluk raksasa di depannya tidak memiliki kekurangan sama sekali. Namun hal itu menghalangi jalan mereka. Kami hanya bisa bertarung dengan paksa. Kalahkan makhluk raksasa ini, pasukan kerajaan Tuhan terus menyerang. Tapi kali ini, semua versi Leviathan yang ditingkatkan bergegas mendekat. Meskipun Leviathan hanya 3 kali lebih besar dalam semua aspek, ancaman dan kekuatan sebenarnya mungkin puluhan kali lebih besar. Apalagi saat belasan orang bergegas mendekat. Hentikan tentara kerajaan Tuhan. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Segera, versi yang disempurnakan dari pertemuan antara pasukan kerajaan Tuhan dan Leviathan. Perang lain terjadi, setelah menghadapi makhluk raksasa tersebut, pasukan kerajaan dewa sama persis seperti saat Daxia menghadapi Leviathan.
Pertahanan tidak dapat dipertahankan, dan pelanggaran tidak efektif. Tidak ada yang dapat Anda lakukan terhadap Leviathan. Hal yang sama berlaku untuk versi Leviathan yang disempurnakan saat ini. Tentara kerajaan Allah tidak berdaya. Hanya Tuhan. Namun, mereka sulit dipatahkan untuk sementara waktu. Di belakangnya, pasukan penjaga aliansi galaksi maju lagi. Mereka hanya bisa melakukan pertempuran berdarah. Tidak ada jalan. Apakah orang-orang dari Daxia sudah berhasil menyusul pasukan koalisi di belakang? Tanya Merex dengan hati-hati. Tidak, saya tidak tahu apakah ada konspirasi. Pasukan koalisi di belakang kami menghadapi kekuatan penuh tim kecil kami dan dihentikan. Mereka masih belum menembus garis pertahanan. Menurut Anda mengapa mereka melakukannya? Tujuan. Bawahannya berkata dengan bingung, "Tuan, garis bawah kami sedang menonton pertunjukan, ia ingin kita dan penjaga galaksi terluka parah. Secara teoritis, kita semua adalah musuh koalisi." Semua orang berpikir bahwa koalisi sekarang menghadapi sekelompok kecil orang kuat dari kerajaan Tuhan. Alasan mengapa sniping berhenti adalah karena mereka ingin menonton pertunjukan dan sengaja menunggu. Tapi mereka mengerti bahwa itu tidak ada hubungannya dengan konspirasi untuk menonton pertunjukan. Itu hanya karena kekuatan koalisi sangat buruk. Kekuatannya sangat terbatas, Junjun, satu-satunya yang bisa bertarung, terluka, dan semua orang juga terluka. Jumlah orangnya banyak dan momentumnya besar, namun kemampuannya sangat terbatas dan tidak bisa menembus garis pertahanan kerajaan Allah. Sekalipun kerajaan Tuhan hanya mengirimkan sejumlah kecil orang kuat. Tapi pasukan koalisi dihentikan tiba-tiba. Semua orang curiga itu salah. Aku hanya tidak punya kekuatan. Jika dia memiliki kekuatan, dia pasti sudah bertarung di sini sejak lama. Itu bagus. Jika mereka menonton pertunjukannya, mereka tidak akan mengganggu perang kita dengan penjaga galaksi. Bahkan Rumah Tianxi dan divisi penindas iblis tidak akan berpartisipasi. Dengan cara ini kita tidak perlu khawatir tentang seseorang yang datang untuk membunuh kita dari belakang. Hanya perlu melakukan pertempuran berdarah dengan penjaga galaksi. yang lain juga memikirkan hal yang sama. Karena itu, mereka kemudian menjadi gila dan mulai bertarung gila-gilaan dengan penjaga galaksi. Mereka tidak lagi memiliki rencana untuk melarikan diri dan mengungsi, tetapi untuk membunuh dan memulai jalan menuju dominasi. Taklukkan semua musuh di depan Anda dan bunuh mereka semua. Marah, tidak semua orang mampu menanggung murka kerajaan Allah. Keunggulan Guardians of the Galaxy terletak pada senjatanya yang baru dan tepat sasaran. Dan keakraban dengan laboratorium para dewa. Namun, saat ini masih terlalu sedikit yang kuat jika tidak dilakukan tindakan khusus. Ketika orang-orang kuat dari kerajaan Tuhan menyerang, hanya sedikit orang yang bisa menghentikan mereka. Lagi pula, 4 pria kuat yang mirip dengan Tuan. Ada juga sejumlah besar orang kuat yang mirip dengan Dark Devourer. Kekuatan dahsyat ini tidak dapat diabaikan, membunuh. Pertempuran ini terjadi dalam kegelapan, sungguh tragis. Kedua sisinya rusak, namun Guardians of the Galaxy mengalami kerusakan yang lebih parah. Namun, ada juga ancaman terhadap kerajaan Tuhan, seperti Leviathan versi yang disempurnakan. Menimbulkan kekacauan di antara pasukan kerajaan Allah. Ini menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada mereka. Ini adalah masalah yang ingin segera mereka selesaikan. Hanya saja level Merex kurang bagus apalagi yang lain. Untuk sementara waktu, kerajaan Allah tidak dapat melakukan apapun. Mereka hanya bisa menanggung kerugian ini dengan keras kepala. Versi Leviathan yang disempurnakan terus mendatangkan malapetaka, dan penjaga galaksi berupaya menggunakan ini untuk mengalahkan pasukan kerajaan Tuhan. Wosh! Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan turun dari langit dan lewat dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Itu adalah busur dan anak panah emas yang datang. Saat mendekati medan perang, cahaya keemasan membesar tanpa batas, menyilaukan seperti matahari terbenam, membuat semua orang tidak bisa membuka mata. Puff! Menembus Leviathan versi yang disempurnakan di tempat, dan cahaya keemasan secara langsung menghancurkan versi tubuh Leviathan yang disempurnakan. Raksasa itu, yang tingginya lebih dari 300 meter, jatuh di tempat.
Pendeta utama telah tiba, melihat pemandangan ini. Seluruh kerajaan Tuhan sedang mendidih. Itu sungguh menguras air mata bagi mereka. Banyak orang langsung menangis. Bahkan, Tuan, cetak biru besar kerajaan Tuhan akhirnya menjadi kenyataan. Begitu Tuhan Allah muncul, semuanya menjadi semut. Itu hanya bagian yang akan disembelih. Sebentar lagi orang-orang ini akan mati, tidak ada yang akan hidup. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan kedua belah pihak, dan tanpa sadar mereka semua berhenti. Lihatlah dari arah datangnya busur dan anak panah tadi. Benar saja, ada sosok emas di langit tidak jauh dari sana, bersinar dengan cahaya suci keemasan. Memegang panah emas. Tuhan, ya Tuhan. Dibandingkan dengan Tuhan, apa yang muncul di hadapan semua orang sekarang seperti dewa dari mitos dan legenda. Sangat mengejutkan, hai, busur dan anak panah emas lainnya datang. Puff, menembus versi Leviathan yang disempurnakan. Kali ini, semua orang melihatnya dengan jelas. Saat itu ditembus, cahaya keemasan melonjak seperti matahari yang terik, dan cahaya itu menghancurkan versi Leviathan yang disempurnakan. Sangat buruk. Ini benar-benar tak terkalahkan. Hai! Saat berikutnya, semua orang melihat sosok emas seperti meteor melesat melintasi langit malam, memegang pedang besar dan menusuk Leviathan versi yang disempurnakan. Boom! Pusaran air tiba-tiba muncul di laut, dan versi Leviathan yang disempurnakan hancur dalam kilatan cahaya keemasan dari bawah ke atas. Sosok emas keluar dari Leviathan versi yang disempurnakan, memegang trisula. Retak, segera, versi Leviathan yang disempurnakan meledak. Saya menerima sosok emas yang muncul satu demi satu. Pada dasarnya, setiap kali muncul, Leviathan versi yang ditingkatkan akan terbunuh. Segera, 10 versi Leviathan yang disempurnakan dieliminasi. Meskipun kerajaan Elang Perang menciptakan versi Leviathan yang disempurnakan, mereka juga membayar mahal, jika tidak kerajaan Elang Perang tidak hanya akan menciptakan 10. Melihat ke-10 raksasa itu jatuh, seluruh pasukan kerajaan Tuhan mendidih dan meledak. Mereka semua membuat gerakan berdoa dan beribadah ke arah udara. Seolah menyambut kedatangan dewa sejati. Kedatangan pendeta utama berarti semua orang akan dikutuk. Begitu dia tiba, dia membunuh Leviathan versi yang disempurnakan. Ini jelas melebihi kekuatan semua orang yang hadir. Wosh, wosh, Sosok emas masih bermunculan di mana-mana. Kemunculan mereka pasti akan menyebabkan kerusakan pada penjaga galaksi, menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, 18 angka berkumpul. Imam utama awalnya hanya memiliki 18 posisi, dan kemudian bergabung dengan dokter kegelapan, satu-satunya manusia biasa. Sekarang kecuali dokter kegelapan, 18 lainnya muncul. Dewa sejati, dari 18 pendeta utama bersinar seperti 18 matahari yang terik, membuat semua orang yang hadir tidak dapat membuka mata. Akhir dunia telah tiba, Semua orang melompat kegirangan, melihat datangnya harapan. 18 dewa utama muncul, siapa yang bisa menghentikan mereka? Takut, semua penjaga galaksi yang hadir ketakutan. Bahkan pasukan koalisi di belakang pun ketakutan. Momentumnya terlalu kuat, 18 orang ini sangat menakutkan. Bahkan jika aku meminum ramuan tertinggi sebelumnya, aku bukanlah tandingannya. Tapi semua orang baru saja melihat betapa kuatnya Junjun. Sekarang 18 orang kuat muncul sekaligus. Itu terlalu menakutkan. Bahkan Smith, pemimpin tim penyusunan strategi, ketakutan ketika mereka tiba-tiba melihat pendeta utama datang. Lagi pula, itu terlalu kuat. Mereka layak menerima semua gelar yang diberikan kepada Tuhan. Agen Black Hawk bahkan lebih takut lagi. Ini terlalu buruk. Eksistensi yang bisa membuat Guardians of the Galaxy menghilang kapan saja. Di kejauhan, Ye Junlin dan yang lainnya juga sedang menunggu, ketika dewa sejati dari kepala kantor ilahi muncul, Ye Junlin segera menoleh. Semua pendeta kepala ini mengenakan baju besi emas, dan mereka sama agungnya dengan dewa. Seluruh tubuhnya penuh dengan momentum yang mendominasi dan kekuatan yang tak tertandingi. Jauh lebih kuat dari kelompok pria yang terlihat di area terlarang 76.
Tapi Tuhan, tidak. Terus terang, mereka hanyalah ras yang kuat dan berkuasa. Ini mungkin sekelompok makhluk ras yang melampaui peradaban dunia. Mereka memiliki teknologi terkuat dan bakat garis keturunan ras terkuat. Ini seharusnya menjadi ras maju yang telah ada di dunia sejak lama. Hanya saja sudah berkembang hingga hanya tersisa belasan orang saja. Tujuan didirikannya laboratorium dewa adalah untuk mengembalikan kemegahan balapan sebelumnya, bukan? Adapun bagian utama sebenarnya dari laboratorium dewa, juga disatukan secara sembarangan. Misalnya, dokter kegelapan adalah manusia biasa, tetapi karena dia terlalu kuat, dia diserap ke dalam laboratorium para dewa dan bahkan bergabung dengan dewa utama. Terus terang, mereka adalah sekelompok rakyat jelata yang kuat. Namun, arah perkembangan kelompok masyarakat sampah ini masih sekitar selusin imam kepala. Ye Junlin memahami rencana pembuatan dewa menjadi seperti tanah terlarang nomor 76. Tapi aku tidak menyangka kelompok dewa seperti divisi dewa utama akan tercipta. Ye Junlin langsung mengerti setelah mengamatinya. Semua talenta dan kekuatan super di laboratorium dewa berasal dari sini. Bisa dikatakan, 18 orang ini mengetahui semua trik semua orang di laboratorium dewa. Bagaimanapun, saya belajar dari mereka. Kuat, Terlalu kuat, 18 imam kepala muncul. membanjiri seluruh penonton. Ye Junlin menjadi tertarik. TDK terduga, inilah lawan yang dia inginkan. Semua yang dia persiapkan siap digunakan. Dia juga benar-benar bisa membebaskan dirinya sendiri. Biarkan dunia melihat betapa kuatnya Anda. Hanya bersiap-siap yang dapat menggambarkan Ye Junlin saat ini. Sudah waktunya bersiap untuk mengambil tindakan. Ye Junlin sudah berkumpul di sekelilingnya varian nomor 13, King Kong nomor 4, dan Dewa Jahat Awan Api. Kekuatan tempur ini menurutnya sudah cukup. Anda bisa membandingkannya dengan pendeta utama. Di lapangan, pasukan kerajaan Tuhan berhasil bergabung dengan pendeta utama. Daxia ada di sana. Divisi penekan iblis dan istana Tianxi sedang menonton pertunjukan dari belakang. Mereka menyaksikan kita bertarung melawan penjaga aliansi galaksi. Mereka tidak akan mengambil tindakan untuk saat ini. Tuan, kalau begitu, hancurkan aliansi penjaga galaksi dulu. Lalu tangani rumah Tianxi dan divisi penindas iblis. Petik 2. Para pendeta kepala juga memutuskan seperti ini. Bunuh, tepat ketika Ye Junlin dan yang lainnya hendak mengambil tindakan. Seluruh kerajaan Tuhan, bersama dengan para pendeta utama, semuanya menyerang penjaga galaksi. Mereka menagih, Guardians of the Galaxy seperti mesin kertas. Runtuh seluruh papan, dewa sebenarnya dari pendeta utama terlalu kuat. Hanya satu orang yang bisa membuat penjaga galaksi runtuh, tapi kali ini ada 18. Mundur, mundur. Para penjaga galaksi hanya bisa mundur. Kerugiannya terlalu besar, 1/4 dari mereka tewas atau terluka dalam satu gelombang. Jika kita tidak mundur, seluruh pasukan kita akan musnah. 18 imam kepala ini terlalu berkuasa. Dan di ruang komando, agen Black Hawk dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat melihat pemandangan dekaden di depan mereka. Bagaimana cara menghadapi 18 orang ini? Tidak ada solusi sama sekali. Benar saja, pendeta kepala tidak mudah diajak main-main. Namun, para agen Black Hawk tanpa sadar melihat wajah kepala biro Smith dan pejabat senior lainnya. Saya melihat mereka tampak tenang, hanya menonton dengan tenang. Tidak sedikit pun merasa cemas dengan keadaan di hadapannya. Alis mereka berkerut dan mereka sedikit gugup, seolah mengharapkan sesuatu. Tapi yang jelas bukan kegelisahan atas krisis yang sedang dihadapi. Mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Agen Black Hawk tidak gugup dan menunggu dalam diam bersama mereka. Segera sebagian besar kekuatan utama penjaga galaksi mundur ke belakang. 3 kapal induk luar angkasa ditangguhkan di langit di belakang. Akhirnya divisi dewa-dewa menyusul di sini. Tiba-tiba, Smith dan yang lainnya tertawa, kami akhirnya memasuki jangkauan. Bersambung.